Halo, apa kabar semuanya? Selamat balik kembali di channel Film Keren. Di video kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Dungeons and Dragons Honor of Among Thieves. Film ini bercerita tentang sekelompok pencuri yang bekerja sama untuk melawan penyihir yang sangat kejam. Mampukah para pencuri itu mengalahkan penyihir kejam itu? Jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan update film keren lainnya. Jangan berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan dua tahanan yang sedang menjalani persidangan akibat kasus pencurian. Setelah 2 tahun di penjara, Edgin dan Holga mendapatkan kesempatan kesaksian untuk bisa meringankan hukuman mereka. Edgin pun menceritakan masa lalunya. Dahulu Edgin bekerja sebagai penjaga perdamaian yang selalu berhasil menangkap para penjahat. Resiko pekerjaannya itu menjadi bumerang untuk kehidupan keluarganya. Istri tersayangnya terbunuh oleh seorang penyihir yang pernah ia tangkap. Dengan kejadian itu, Edgin membesarkan anaknya yang masih kecil seorang diri. Setelah kematian istrinya, kehidupan Edgin sangat kosong. Hingga akhirnya Holga datang untuk membantu kehidupan Edgin. Holga dengan mudah bisa cepat akrab dengan anak Edgin yang diberi nama Kira. Dalam perjalanannya mereka kesulitan untuk mendapatkan uang, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi seorang pencuri. Mereka mempunyai prinsip hanya mencuri di orang yang kaya raya dan tidak melukai siapapun. Mereka pun akhirnya membentuk sebuah tim dengan seorang pemuda penyihir bernama Simon, dan seorang penipu bernama Forge. Pada suatu hari, Forge memperkenalkan mereka kepada seorang penyihir bernama Sofina. Sofina mempunyai ide untuk mencuri di sebuah benteng yang menyimpan barang berharga dan barang antik lainnya. Awalnya Edgin menolak rencana itu. Forge pun mengatakan bahwa di sana terdapat tablet yang bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya Edgin pun setuju. Karena Edgin menginginkan tablet itu untuk menghidupkan istrinya. Di saat itulah Sofina menggunakan sihirnya, yang membuat Edgin dan Holga ditangkap, sementara Forge, Simon dan Sofina berhasil kabur. Sebelum itu, Edgin sempat menitipkan tablet kebangkitan kepada Forge dan menitipkan Kira kepadanya. Setelah menceritakan masa lalunya itu, Edgin dan Holga langsung melarikan diri, dengan memanfaatkan hakim yang baru saja tiba. Setelah berhasil lolos, Edgin dan Holga langsung berangkat ke daerah Neverwinter untuk mencari keberadaan Kira. Sesampainya di sana, mereka mengetahui bahwa Forge telah menjadi raja di Neverwinter. Selama ini, Forge adalah orang yang telah merawat Kira sekaligus menjadikan Sofina menjadi penasihat pribadi. Hal itu membuat Edgin dan Holga terkejut, karena Sofina itu yang membuat mereka berdua tertangkap. Ternyata sebenarnya Forge dan Sofina telah merencanakan semua ini. Forge bahkan menghasut Kira, bahwa Edgin tidak pernah peduli dengannya, dan hanya mementingkan kekayaan. Hal itu akhirnya membuat Kira sangat kecewa dan tidak mau tinggal lagi bersama ayahnya. Keadaan semakin memanas setelah Forge tidak mau memberikan tablet kebangkitan yang Edgin titipkan. Forge lalu menyuruh para penjaga untuk membunuh mereka berdua, karena Forge tidak ingin mereka menggagalkan rencananya. Sebelum sempat dieksekusi, Edgin dan Holga berhasil menyelamatkan diri dan kabur dari sana. Setelah berhasil kabur, Edgin dan Holga mulai menyusun rencana untuk melawan Forge dan mendapatkan kepercayaan dari Kira. Untuk pertama, Edgin menemui Simon untuk merekrut kembali menjadi tim mereka. Mereka pun menyelamatkan Simon di panggung pertunjukan, saat ia akan dikeroyok karena mencuri barang-barang penonton. Kemudian Simon merekomendasikan Groot atau manusia yang bisa merubah menjadi binatang yang bernama Doric. Yang kebetulan hutan tempat Doric ditebang paksa atas perintah dari Forge. Dengan latar belakang musuh yang sama, mereka berempat pun secara resmi membentuk sebuah tim. Dengan merubah menjadi lalat, Doric menyusup ke dalam istana untuk mencari tablet kebangkitan. Doric di sana ketahuan oleh Sofina yang membuatnya harus kabur dari istana itu.
Setelah berhasil kabur, Dorik menceritakan bahwa di dalam istana terdapat lemari besi yang memiliki pertahanan sihir dari Sofina. Di mana akhirnya diketahui bahwa Sofina adalah seorang penyihir merah yang sangat kejam. Merasa tak mampu mengalahkan sihir dari Sofina, Simon memutuskan untuk mencari helm yang bisa untuk menambah kekuatan sihir. Holga yang mendengar itu, ternyata mengetahui tentang helm yang mereka cari. Karena dahulu nenek moyang Holga pernah berperang untuk mendapatkan helm tersebut. Mereka lalu pergi menuju kuburan tua untuk menanyakan nenek moyang Holga mengenai lokasi helm itu. Dalam perjalanannya, Holga menyempatkan mampir ke rumah mantan suaminya yang sudah memiliki istri baru. Kemudian Holga mengambil sebuah tongkat yang dahulu pernah diberikan kepada mantan suaminya itu. Sesampainya di kuburan, Simon membangkitkan orang mati dengan menggunakan jimat, dan mereka memberikan masing-masing 5 pertanyaan pada mayat-mayat tersebut. Mayat itu memberikan informasi, bahwa helm itu diberikan kepada Zenyender seorang paladin yang melarikan diri dari negaranya, ketika para penyihir jahat merubah rakyatnya menjadi pasukan mayat hidup. Singkat cerita, mereka semua sampai di tempat Zenyender berada. Ia kini sudah menjadi seorang pemimpin yang selalu membantu para rakyatnya. Setelah ditemui, Edgin langsung menyampaikan keinginannya untuk mengalahkan Forge dan Sofina dengan menggunakan helm ajaib itu. Awalnya Zhang tidak ingin memberikan helm itu, karena helm itu sangat berbahaya. Namun karena melihat niat baik dari mereka, akhirnya Zhang memberikan helm itu, dengan syarat Edgin harus berjanji akan membagikan semua uang yang ia peroleh nanti, kepada semua orang. Zhang akhirnya memandu mereka semua melewati sebuah sumur untuk mengambil helm tersebut. Mereka semua harus menghadapi banyak rintangan, mulai dari makhluk pemakan otak sampai jembatan yang penuh teka-teki. Semua itu bisa dilalui dengan menggunakan tongkat portal yang sebelumnya dibawa oleh Holga. Beruntung mereka bisa melewati semuanya dan mendapatkan helm ajaib. Namun tiba-tiba pasukan kiriman Sofina juga telah datang ke tempat itu untuk merebut helm tersebut. Alhasil pertarungan mereka semua pun tidak bisa dihindarkan lagi. Setelah pertarungan sengit itu, mereka yang hendak kabur tiba-tiba dihentikan oleh seekor naga yang menghuni tempat tersebut. Saat itu mereka sempat terjebak di jembatan buntu, namun mereka berhasil lolos berkat tongkat portal. Kemudian mereka kembali terjebak di sebuah goa, sehingga Edgin menyusun rencana dengan menggunakan sihir dari Simon. Akhirnya mereka semua berhasil lolos dari kejaran sang naga. Setelah itu mereka semua akan bersiap ke Neverwinter sementara Zhang akan kembali ke desanya. Saat itu Simon akan mencoba terhubung dengan helm ajaib. Di alam bawah sadarnya ia bertemu dengan seorang kakek yang melarangnya menggunakan helm itu, karena ia dianggap belum layak. Hal itu membuat mereka frustasi, karena mereka berpikir semua perjuangan menjadi sia-sia. Meski begitu Edgin tetap berusaha menguatkan timnya, karena Edgin tidak mau mereka kalah dari Forge dan Sofina si penyihir merah. Mengingat si penyihir merah merupakan pembunuh istrinya karena dahulu Edgin pernah mencuri harta mereka. Saat itu Holga memberi ide dengan cara menyelinap masuk ke dalam istana, dengan menggunakan tongkat portal. Namun Simon berkata bahwa ia tidak bisa menggunakan tongkat itu ke tempat yang ia tidak lihat. Alhasil mereka menggunakan lukisan untuk penghubung portal tersebut. Dengan perjuangannya, mereka memasukkan lukisan itu ke dalam sebuah gerobak, yang akan berangkat menuju istana. Di dalam istana, Forge terlihat sedang di stadion untuk melakukan pertunjukan mainan labirin. Keadaan istana yang ramai, membuat Edgin dan timnya kesulitan melewati para penjaga. Situasi semakin rumit,
ketika lukisan itu terjatuh dan tertutup. Alhasil mereka membuat lubang agar Dorik bisa berubah menjadi cacing dan melewati portal, sementara yang lain bertugas untuk mengelabui para penjaga. Sesampai di istana, Simon dan Holga akan mengambil lukisan, sementara Edgin akan menjemput Kira. Saat di istana, Simon ternyata berhasil terkoneksi dengan helmnya dan lanjut ke ruangan rahasia bersama Holga. Ternyata di sana mereka tidak menemukan apapun, karena Forge sudah memindahkan semua hartanya ke tempat lain. Dan mengejutkan, ternyata Forge dan Sofina sudah menduga semua rencana mereka, sehingga bisa dengan mudah untuk menangkap Edgin dan timnya. Saat ditangkap, Forge pun menyertakan Edgin dan timnya untuk permainan labirin, karena Forge beranggapan bahwa mereka semua akan mati di sana. Di sana mereka tidak bisa menggunakan sihir, karena mereka dipasangkan gelang penghilang sihir. Dengan itu, mereka harus berjuang menghadapi begitu banyak monster yang akan memburunya di dalam labirin itu. Sementara itu Forge pamit kepada Sofina, karena sebenarnya ia tidak peduli dengan semua itu dan berniat kabur dengan membawa semua hartanya. Kembali ke labirin, Edgin ternyata berhasil menghilangkan gelang penghilang sihir, dengan menggunakan perangkap di sana. Dengan kerjasama yang baik, mereka semua berhasil pergi ke perahu harta milik Forge. Tak lama kemudian Forge datang bersama Kira. Mereka pun akhirnya berhasil meyakinkan Kira, bahwa Forge adalah orang yang jahat. Kira yang mulai percaya akhirnya disandera oleh Forge. Namun mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Kira dengan melemparkan sebuah kentang ke wajah Forge. Setelah berhasil kabur dan menyelamatkan Kira, mereka dikejutkan dengan ada bahaya yang lebih besar di hadapan mereka. Tak disangka, Sofina mengatur permainan labirin untuk menarik banyak orang dan berniat mengubah semua orang menjadi pasukan mayat hidup. Dengan hal itu, Edgin dan tim memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan semua orang. Mereka memancing semua orang untuk mengikuti harta yang mereka buang dari atas balon udara. Dengan begitu, semua orang otomatis berlari keluar dari stadion permainan sebelum mantra Sofina selesai. Marah atas hal itu, Sofina menyerang Edgin dan timnya. Mereka pun memaksimalkan kekuatan masing-masing untuk mengalahkan Sofina. Tentu saja kekuatan Sofina jauh lebih tangguh dari Edgin dan tim yang membuat Sofina sulit dikalahkan. Sofina pun akhirnya mengeluarkan sihir penghenti waktu, yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Namun beruntung, Simon mampu menguasai sihirnya dan membatalkan mantra penghenti waktu. Dengan bantuan Kira yang memiliki kekuatan tak terlihat, mereka bekerja sama memasangkan gelang penghapus sihir di tangan Sofina. Namun ternyata Holga terkena pisau dari Sofina, yang membuatnya akhirnya tewas. Mengenang masa lalu, akhirnya Edgin memutuskan untuk menggunakan tablet kebangkitan, untuk mengembalikan nyawa Holga. Dengan semua itu, akhirnya Raja dari Neverwinter akhirnya sadar dan menobatkan Edgin dan timnya sebagai pahlawan kerajaan. Edgin juga mengirim Forge ke dalam penjara, dan Forge gagal melarikan diri seperti yang dilakukan oleh Edgin dan Holga. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, share dan subscribe agar mendapat update film keren lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya.